Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan kemarin tentang ulul albab. Pada malam ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat yang menjadi lahan berpikir untuk ulul albab. Kenapa saya katakan menjadi lahan berpikir? Ya karena ayat ini mengajak kita untuk merenungi, mentadabburi fenomena-fenomena yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Saya awali dari surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam ayat itu Allah berfirman, bunyi ayatnya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna fa'tazilu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna. Kalau engkau Muhammad ditanya tentang apa itu haid, qul huwa adzan, katakanlah bahwa haid itu adalah adzan. Macam-macam menafsirkan adzan itu. Ada yang menyatakan adzan itu adalah gangguan psikologis. Gangguan psikologis siapa? Wanita yang sedang haid. Ada juga adzan itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita atau istri kita dalam keadaan haid. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah perempuan dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna, janganlah kamu mendekati hatta yadhur, sampai dia dalam keadaan suci. Ayat ini di dalam beberapa tafsir, saya punya tafsir Ibnu Katsir itu lebih banyak, atau tafsir jalan lain, bukan jalan lain, tapi jalan lain, itu lebih banyak menguraikan ayat ini. Pendekatannya adalah pendekatan hukum, pendekatan fikih, sehingga muncullah mazhab-mazhab. Ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Hanafi, macam-macam pendapatnya. Saya mengambil pendapatnya Imam Syafi'i tentang fa'tazilu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna. Sejauh mana kita tidak mendekati perempuan dalam keadaan haid. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau perempuan itu haid, kita tidak boleh mendekati, tidak dalam arti menyentuh. Kenapa? Nah, perdebatan dalam fikih ini yang di akhir zaman ini, kemudian ayat ini menggoda. Dua dokter dari Jepang, wanita, itu tergelitik. Kenapa sih Al-Quran yang begitu mulia itu bicara tentang haid? Haid itu kan masalah sepele, masalah wanita. Tapi kenapa Al-Quran bicara tentang haid dan itu tidak ditemukan dalam Alkitab Injil? Al-Quran bicara tentang haid. Akhirnya dua dokter ini melakukan penelitian untuk mencari kebenaran ayat ini. Ada apa sih Al-Quran itu bicara tentang haid?
dilakukan penelitian, dikumpulkan 2 kelompok wanita. Satu kelompok itu wanita haid, satu kelompok wanita tidak haid. Diberi treatment yang sama. Masing-masing kelompok disuruh memetik bunga di taman bunga. Kemudian setelah dipetik, 2 kelompok itu masing-masing disuruh merangkai bunga itu. Dirangkai bunganya. Setelah beberapa hari, dilihat kembali di bunga itu, ternyata bunga yang dipetik dan dirangkai oleh kelompok wanita yang tidak haid itu masih segar-segar. Sementara bunga yang dipetik dan dirangkai oleh kelompok wanita yang haid itu lain. Loh, kenapa kok bisa begini, ada perbedaan? Kemudian dikumpulkan lagi 2 kelompok wanita volunteer itu sebagai eksperimen, dimasukkan lab, diambil sampel keringatnya. Kelompok A dan kelompok B masing-masing diambil sampel keringatnya. Ternyata keringat wanita yang haid itu, dalam hasil penelitiannya, wanita yang haid itu mengeluarkan toksin. Jadi keringatnya yang keluar dari tangan ini kulit, wanita yang haid itu mengeluarkan toksin racun. Kenapa ayat itu kok bunyinya Faktazilun nisa fil mahid, jamulah perempuan dalam keadaan haid, wala taqrabuhun, dan janganlah kamu mendekatinya hatta sampai dia dalam keadaan suci. Dulu sebelum rumah saya itu garasi itu saya bangun, di belakangnya ada gedung, gudang, di belakangnya itu ada tanah kosong. Saya tanami sirih, ibunya itu nandur sirih, subur sekali sirih itu, sampai merambat ke sampingnya ke Pak Hadi Mas Hadi. Subur sekali, dan itu dibuat langganan penjual jamu untuk minta sirih. Satu ketika kita pulang mudik, setelah pulang mudik beberapa saat itu, daun sirih itu melungker-lungker, gelondong begitu, kayak ada ulatnya. Terus bakal sirih ini bilang sama istri, "Bu, daunnya kok jadi rusak kayak begini? Ini mesti habis dipetik oleh orang yang haid. Makanya kalau ada orang haid jangan boleh memetik sirih. Akibatnya kayak begini, daunnya melungker-lungker, gelondong begitu." Makanya di dalam ayat ini ternyata bahwa itu selain itu keringat wanita yang haid mengeluarkan toksin. Maka ayatnya faktazilun nisa fil mahid, jauhilah perempuan dalam keadaan haid, wala taqrabuhunna hatta yahud, janganlah kamu mendekatinya hingga dia dalam keadaan suci. Kalau bapak-bapak memaksa diri untuk mendekati istrinya dalam keadaan haid, nasibnya nanti kayak daun sirih itu melungker, ngelondong nanti. Makanya kalau sabar disik, kalau istrinya lagi haid, jangan didekati. Karena keringatnya wanita yang haid itu mengeluarkan toksin. Bahkan di masyarakat tertentu yang masih memegang ajaran Islam itu, wanita yang haid itu ketika memasak, ngerajang sayur itu pakai sarung tangan selontongan plastik itu, sehingga sayur yang dipegang itu tidak kena keringatnya itu yang ada toksinnya. Nah, inilah isyarat-isyarat ilmiah di dalam Al-Quran. Saya ambil satu contoh tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222.
Kemudian saya ambil contoh lagi dalam surat Ar-Rahman. Ini menjadi ladang untuk kita berpikir. Dari hasil berpikir rangsangan dari ayat ini itu akan menghasilkan teknologi. Ayatnya sering dalam surat Ar-Rahman itu sering dibaca di musola-musola itu kalau menjelang subuh itu surat Ar-Rahman itu atau menjelang maghrib surat Ar-Rahman dibacakan di kaset-kaset. Ya maksarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, ya maksarul jinni wal ini istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, kalian bisa menembus penjuru langit dan bumi. La tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan bisa menembus kecuali dengan sultan. Mahua sultan. Apa yang dimaksud sultan di sini? Sultan di sini maksudnya bukan sultan kekuasaan politik itu, bukan. Tapi sultan di sini adalah intellectual power. Kekuatan intelektual untuk bisa intellectual power itu kemudian menghasilkan teknologi. Kita bisa menembus penjuru langit. Kita punya ayatnya Bapak-bapak itu. Tapi siapa yang menembus penjuru langit? Kita diberi isyarat oleh Allah seperti ini, tapi siapa yang menggunakan teknologi untuk bisa menembus penjuru langit? Ghairul Muslim. Amerika, China, Korea, Soviet pergi ke ruang angkasa dengan pesawat ulang-alik. Mengapa mereka bisa mengembangkan teknologi? Karena mereka mendayagunakan pikirannya. Kita punya ayatnya, tetapi kita tidak terangsang dengan ayat ini. Justru orang lain yang terangsang mengembangkan teknologi. Kenapa umat Islam tidak mengembangkan ilmu dan teknologi untuk itu? Padahal ayatnya jelas. Kita punya ayat. Kita bangga hanya dengan ayat membaca, ngunek membunyikan, tetapi tidak menggali ilmu dari dalamnya. Termasuk ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 222 itu kalau dikembangkan lebih lanjut akan menghasilkan ilmu tentang kesehatan wanita. Itu bisa mengembangkan ilmu kesehatan wanita. Itu menjadi disiplin ilmu tersendiri. Surat Ar-Rahman juga begitu. Jadi makanya dalam surat Ar-Rahman banyak yang terkait dengan ayat-ayat fenomena alam. Kemudian selalu satu ayat, dua ayat diselingi dengan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Diam-diam kita ini kan dusta nikmat Allah. Dari mana? Ini Al-Quran. Tanda-tanda ayat-ayat dalam Al-Quran tidak kita pikirkan itu kita mendustakan. Ya saya itu dianggap tidak menghormati Al-Quran. Ketika Al-Quran, misalnya Al-Quran ini Al-Quran, saya kalau di sini dianggap tidak menghormati Al-Quran. Maunya menghormati Al-Quran itu taruh di atas, itu menghormati Al-Quran. Ini cara pemahaman yang verbal, fisik verbal. Nah kalau dia mengabaikan ayat-ayat seperti tadi, dia juga sudah mengabaikan Al-Quran, tidak menghormati Al-Quran. Lagi di dalam
tentang cahaya, tentang suara. Tentang suara itu yang pertama adalah gejala suara yang menjadikan orang itu peka dengan suara itu sehingga telinganya ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, ada suara yang frekuensi suara itu bisa membinasakan, menghancurkan. Yang ketiga, ada frekuensi suara yang mematikan. Itu terungkap di dalam surat yang pertama tadi, yang kita pekat menutup telinga itu dalam Al-Baqarah ayat 18. Dalam Al-Baqarah ayat 19. Al-Qasayyibin minas samai fihi dhulumati wa ra'du wa dhar yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi qadarul maut. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh, dan kilatan petir yang menyambar-nyambar. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir itu, sebab mereka takut akan mati. Jadi mereka takut dengan suara itu. Nah, frekuensi suara yang kayak apa yang menjadikan orang itu kemudian menyumbat telinganya untuk tidak mendengar? Sebenarnya ayat ini berkenaan dengan peringatan pada orang-orang munafik, orang-orang yang diberi peringatan tidak mau mendengar peringatan. Digambarkan di sini diumpamakan mereka itu seperti ditimpa hujan lebat dan suasana gelap, petir menyambar, dan ketika petir menyambar mereka itu menutup telinganya. Itu gambarannya adalah orang-orang yang diberi peringatan tidak mau menerima peringatan itu. Digambarkan sebagai orang yang menolak peringatan, menerima nasihat, kupingnya ditutup. Kemudian yang kedua, surat Yasin. Surat Yasin, kalau tadi pertama Al-Baqarah ayat 19 menutup telinga karena dia nggak kuat menerima frekuensi suara itu. Pada ayat ke-49 dari surat Yasin itu, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan fa idza hum khalidun. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan, ada suara, satu teriakan saja, melainkan teriakan saja yang akan membinasakan ini gangguan mata ini ya. Membinasakan mereka. Jadi ayat 49 ini ada frekuensi suara yang membinasakan manusia, menghancurkan manusia. Tapi ada ayat 29-nya dari surat Yasin, bunyinya ditambah ditekatkan lagi di situ, ingkana illa soikatau wahidatan fa'idahum khamidun. Tidak ada siksaan atas mereka, tidak ada siksaan apa-apa.
melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Ayat 29 dari surat Yasin ini menggambarkan ada kekuatan suara yang tiba-tiba manusia yang tidak menerima peringatan itu diazab oleh Allah, tidak perlu gempa bumi, banjir, tidak tahu teriakan apa itu, bisa jadi apalah, petir apa teriak. Tiba-tiba pertama adalah menyumbat suaranya, ayat 19 surat Yasin ayat 49. Teriakan itu menghancurkan, meluluhlantakkan. Ayat yang ke-29, suara itu mematikan, tiba-tiba mematikan, semua mati. Kiamat itu Pak, sang-sang Allah itu. Oke, Tidak. tidak hanya ya kiamat, tapi bisa saja Allah menurunkan azab itu dalam bentuk apapun nanti. Kalau suatu masyarakat diberi peringatan tetap tidak bisa terima, ya bukti ya, contoh misalnya surat 18 19. Kenapa ada orang menutup telinga ketika menerima nasihat, menerima peringatan, akhirnya tidak mau tahu? Karena dalam Al-Quran berikutnya beberapa ayat juga surat Al-Quran disebutkan fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya itu ada penyakit. Wa zadahumullahu maradan. Dan Allah akan menambah penyakitnya itu bertambah-tambah. Sakit apa itu? Sakit hati. Bukan sakit liver. Penyakit hati menolak kebenaran. Itu sangat sakit itu. Itu orang sakit. Bukan liver. Kalau liver gampang dibawa ke dokter. Tapi kalau sudah kolbnya yang sakit, fi qulubihim, di dalam hatinya, fi qulubihim marad, ada penyakit. Zadahumullahu marad. Dan Allah akan menambah sakitnya itu bertambah-tambah. Jadi yang pertama ini frekuensi, yang kedua frekuensi suara yang menghancurkan, yang ketiga adalah frekuensi suara yang mematikan. Saya tidak tahu berapa besar frekuensi suara yang bisa seperti itu. Waktu saya telepon kepada anak saya, karena anak saya adalah teknik fisika dan kebetulan dia lebih memilih akustik adalah membidangi suara. Coba tolong, ini PR buat kamu. Tolong selidiki ayat ini. Al-Baqarah ayat 19, Yasin ayat 49, dan Yasin ayat 29. Frekuensi suara yang kayak apa sih yang menyebabkan orang itu menutup telinga satu? Yang kedua, frekuensi suara yang kayak apa sih yang menyebabkan manusia itu menjadi hancur, binasa? Dan yang ketiga, frekuensi suara yang kayak apa sih yang menjadikan manusia itu mati mendengar suara itu? Ini saya suruh menyelidiki. Saya bilang tadi, kamu harus mendapat gelar doktor untuk meneliti ini, supaya hasil penelitian diakui dunia nanti berdasarkan dari surat Yasin dan surat Al-Baqarah, dari Al-Quran. Jadikan dirimu sebagai ulul albab. Kalau saya tidak mungkin meluruskan perkembangan ilmu terlalu luas, terlalu banyak untuk saya ini. Generasi muda saya, anak-anak saya, untuk terus meneruskan menjadi generasi-generasi ulul albab. Kemudian ini tadi surat Yasin banyak ya yang menjalankan, tetapi persoalannya banyak di antara kita tidak menggunakan surat Yasin itu sebagaimana mestinya untuk kita mengambil hikmahnya.
Padahal awal surat Yasin itu ya wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Hikmah itu kemarin sudah kita sebutkan. Hikmah, tapi kita abai terhadap hikmah itu. Nah, kita kemudian gunakan surat Yasin itu sebatas untuk mungkin satu saat kita rutin pengajian seminggu atau sebulan sekali kita ngaji Yasin. Isinya apa sih Yasin itu? Ini terakhir saya tutup. Ada satu hadis, barang siapa menziarahi makam kedua orang tuanya pada setiap Jumat, kemudian pada makamnya membaca surat Yasin, akan diampuni dosanya sesuai jumlah ayat atau huruf yang dibacanya. Hadis ini sering dipakai rujukan oleh saudara-saudara kita setiap malam Jumat itu datang ke kuburan membaca surat Yasin, dengan keyakinan bahwa dengan membaca surat Yasin itu akan diampuni sebanyak huruf yang dibaca itu. Ternyata setelah saya cek dalam bukunya, dalam kitabnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif dan maudhu pada halaman 64, bahwa hadis ini adalah hadis maudhu, hadis palsu. Dan Al-Albani menerangkan bahwa hadis-hadis yang berkenaan dengan surat Yasin itu banyak yang maudhu dan dhaif. Di sini salah satunya saya sebutkan maudhu. Maudhu itu palsu. Jadi itu hadis palsu, nggak bisa dijadikan pegangan, rujukan untuk amaliyah. Bahkan di antara kita malam Jumat membaca surat Yasin, dari mana dalilnya? Sumbernya dari mana? Bahkan hadis Nabi mengatakan kalau malam Jumat dan hari Jumat itu kita diajarkan baca surat Kahfi, bukan surat Yasin. Hadisnya itu surat Yasin para Nabi nggak pernah menganjurkan. Bahkan di sini disebutkan malah hadis maudhu. Nah, hikmah-hikmah yang ada dalam surat Yasin itu banyak. Mungkin suatu saat kita akan mengadakan pengajian rutin, mungkin setelah nanti di wilayah kita adakan kajian tiap bulan sekali. Bapak Wati sebagai pengurus Nurul Albab, kita adakan kajian 1 bulan sekali lah, kalau 1 minggu sekali capek saya. Agar kita tercerahkan mengkaji isi Al-Quran. Kurang lebihnya sekian. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.